Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar akan Allah. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Makna syukur artinya makna pujian Allah kepada orang-orang yang di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Memang waktu yang paling bagus untuk tobat minta ampun itu adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi Yakub pun beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap perilaku anak-anak beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nyisikin kena aku mintakan ampun. Arti kayaknya itu menunggu waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu semacam khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang istighfar. Dan firman-Nya lagi wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandung peringatan dari Allah bahwa kalau hendak jadi orang yang hebat, kalau hendak jadi orang yang mulia, maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah taala, sautud dik, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, wa sautul mustaghfirina bil ashar." Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah. Suara ayam jantan yang berkokok di waktu sahur. Ayam makungkuok di tengah malam waktu sahur. Suara orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini 3 suara yang sangat dirindukan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan Raja yang Maha Perkasa. Dan beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu panggilan dari bawah arsy Allah. Hendaklah para abidin segera bangkit. Nah, ini hari masih sungsung lagi, belum tengah malam lagi, sudah ada panggilan di bawah arsy. Wahai orang-orang ahli ibadah, segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu panggilan dari bawah arsy tadi, hendaklah para qanitin segera bangkit, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil dari bawah arsy Allah, hendaklah bangkit orang yang mau beristighfar. Jadi bila waktu sahur itu ada panggilan dari malaikat di bawah arsy, wahai orang-orang yang hendak minta ampun lawan Tuhan, makasih bangun, ini saatnya minta ampun kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar minta ampun. Dan apabila fajar sudah naik, azan sudah subuh, sudah azan subuh, azan subuh. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit, hendaklah bangun mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bang subuh itu bangun, sudah dianggap orang yang lalai, sudah dianggap orang yang lalai.
Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka, laksana orang mati yang dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi jangan sampai termasuk dalam golongan yang sudah orang bang hanya bangun ini nah. Kada sempat apa apalagi orang bang bangun bisa kada sempat subuh berjamaah itu. Orang bang bangun bisa kada sempat lagi subuh berjamaah. Nah, waktu sahur bangun masih sempat, sempat beristighfar di waktu sahur. Wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahwa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Jangan sampai ayam itu lebih pintar daripada engkau. Ia berpupuk di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Jangan sampai tak pintar ayam pada hitamnya sedin. Menasihati anak sedin. Ayam jantan itu waktu sahur sudah kuciakan, kungkukan. Nah ampunnya maka guring lagi. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Kazzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Wa az'umu anni haimun zu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertinggir di atas kayu, ia terus saja menangis kerinduan, sedangkan aku asyik dalam tidur. Nah, burung-burung merpati itu bertinggir di malam hari, dia menangis karena rindu kepada penciptanya. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik, seandainya aku benar orang yang mencintai akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Kalau aku merasa cinta lawan Allah, itu bohong. Buktinya apa? Dahulu burung menangis daripada aku. Aku mengaku bahwa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Aku mengaku bahwa aku mencintai Allah. Artinya, aku mengaku bahwa aku cinta kepada Allah. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang-binatang itu? Jadi artinya hanya sangkaan kita. Kita menyangka bahwa kita ini sudah cinta kepada Allah. Itu hanya sangkaan kita, kada didukung oleh bukti-bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.